ada fusion splicer. Fusion splicer atau dikenal sebagai alat untuk menyambungkan optik ini merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menyambungkan sebuah inti optik, di mana serat tersebut terbuat atau berbasis kaca dan mengimplementasikan suatu daya listrik yang telah diubah menjadi sebuah media sinar berbentuk laser. Sinar laser tersebut berfungsi untuk memanaskan kaca yang terputus pada inti sehingga dapat tersambung kembali dengan baik. Perlu Anda ketahui bahwa fusion splicer ini harus memiliki tingkat keakuratan yang tinggi. Hal ini ditunjukkan untuk menghasilkan hasil penyambungan yang sempurna, karena pada saat penyambungan tersebut akan proses pengelasan media kaca serta peleburan kaca yang menghasilkan suatu media di mana media akan tersambung dengan utuh tanpa adanya celah-celah. Hal ini dikarenakan media tersebut memiliki senyawa yang sama. 2. Ada Miller. Sama seperti kabel-kabel yang lain, salah satunya seperti kabel koaksial dan UTP, kabel fiber optik juga memerlukan alat ini. Alat ini berfungsi sebagai media untuk dan mengupas kulit dan daging. 3. Ada cleaver tool. Cleaver tools ini berfungsi memiliki untuk core yang sudah terpasang kabel optik. Perlu Anda ketahui juga bahwa pemotongan core ini wajib menggunakan alat ini karena pada kacanya akan terpotong dengan rapi. Jika proses ini berhasil dilakukan dengan baik, maka tahapan selanjutnya kalian bisa melanjutkan ke tahap jointing. 4. Ada pengukur daya optik atau bisa disebut dengan OPM. Alat yang satu ini memiliki fungsi untuk mengetahui seberapa kuat daya dari sinyal cahaya yang sudah masuk. OPM ini juga memiliki antarmuka visi yang langsung berhubungan dengan faktor visi. Bagi Anda yang belum mengetahui rumus yang digunakan untuk melakukan proses ini, berikut ada rumusnya. TX dikurangi XR sama dengan DB dibagi jarak atau kilometer. 5. Ada reflektometer domain waktu optik atau RTDR. OTDR merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mendeteksi komunitas atau himpunan suatu kabel serat optik dalam jarak tempuh tertentu, sehingga dengan alat ini diharapkan mampu menghasilkan jarak dari dua sisi yang merupakan ukuran 9 angguan, sehingga untuk melakukan troubleshooting dapat dilakukan dengan baik, karena akan sangat mudah menentukan suatu lokasi gangguan yang terjadi di tengah. Alat OTDR ini sendiri biasanya digunakan untuk melakukan pendeteksian kabel crack, putusnya core yang belum diketahui letaknya, putusnya kabel, atau juga untuk melakukan bending. 6. Ada sumber cahaya. Pada dasarnya, alat yang satu ini memiliki fungsi untuk memberikan suatu sinyal untuk jalur yang akan dilaluinya. Misalnya untuk mengukur suatu redaman jalur atau to end to end, di mana leak source ini akan bekerja sebagai media yang memberi sinyalnya. 7. Ada pengidentifikasi serat optik. Alat yang satu ini memiliki fungsi untuk mengetahui sinyal dengan arah penunjuk dan besar daya yang dilaluinya. 8. Ada pencari kesalahan visual. Alat ini sering disebut juga laser fiber optik atau center fiber optik. Fungsinya untuk melakukan pengetesan pada core fiber optik. Laser akan mengikuti serat optik pada kabel fiber optik dari POP sampai penggunaan end-to-end. Bila core tidak bermasalah, laser akan sampai pada titik tujuan. 9. Ada tes tingkat kesalahan bit. Alat ini bekerja sebagai pengecek koneksi jaringan TDM, Time Division Multiplexing, yang mana jaringan TDM aplikasinya yaitu layanan clear channel yang sedang coba diuraikan penulis. Secara spesifikasinya bertes untuk mengecek dan mengetahui TX atau RX yang error melalui pengiriman paket dan loop. 10. Ada adaptor serat optik. Fiber optic adapter merupakan suatu komponen yang digunakan untuk melakukan penyambungan atau menghubungkan kabel fiber optik
satu dengan yang lain. Jika penyambungan dilakukan terhadap kabel fiber optik yang memiliki konektor berbeda, maka fiber optik adapter disebut fiber optik adapter hybrid atau special adapter. Jenis-jenis adaptor fiber optik. Adapter serat fiber optik PC. Jenis adapter optik yang satu ini tersedia dalam jenis single mode dan multi mode. Ada 3 jenis tipe fiber PC adapter, tipe persegi tunggal dan ganda tipe D. Semua fiber optik PC adapter dengan rumah atau housing logam dan lengan sleeveless dari keramik. Serat optik adaptor SC. Jenis adapter optik ini tersedia dalam single mode dan multi mode serta simplex dan duplex. SC adapter fiber optik dengan perumahan housing plastik memiliki beberapa varian warna seperti 1 biru untuk FC single mode, 2 hijau untuk APC single mode dan multi mode BG untuk PC. Semua adapter fiber optik SC memiliki jenis plank. Sementara itu untuk single mode adapter adalah dengan lengan zirconia dan untuk serat multimode adapter dengan lengan perunggu. Adapter serat optik LC. Adapter fiber optik LC semua rumah plastik. Ada simplex LC adapter dan adapter LC duplex. Fiber optik adapter LC warna sama dengan fiber optik SC. Adapter biru untuk PC single mode, warna BG untuk PC mode multi dan hijau untuk APC single mode. Fiber optik adapter LC dengan lengan perunggu untuk multi mode dengan zirconia untuk single mode. Adapter serat optik ST. Fiber optik ST adapter semua jenis ulir dengan perumahan atau housing logam yang single mode dengan lengan zirconia dan yang multi mode adalah dengan lengan perunggu. 11. Ada optik pemisah. Pemisah merupakan komponen yang bersifat pasif dan dapat memisahkan daya optik dari satu masukan serat kedua atau beberapa keluaran serat. Splitter pada PON dikatakan pasif sebab optimasi tidak dilakukan terhadap daya yang digunakan terhadap pelanggan yang jaraknya berbeda dari node splitter sehingga sifatnya dan cara membagi daya optik sama rata. 12. Ada simpul serat. Fiber node merupakan suatu titik terminasi antara jarak optik dengan jaringan koaksial. Fiber node beberapa perangkat optik elektronik yang berfungsi untuk sinyal optik yang berasal dari distribusi hub menjadi sinyal elektrik untuk menghubungkan ke rumah-rumah pelanggan melalui kabel koaksial dan sebaliknya. Fiber node sendiri adalah salah satu device yang berhubungan dengan teknologi HFC (hybrid fiber koaksial) dan banyak diaplikasikan untuk sistem jaringan TV kabel. 13. Ada serat optik pigtail. Pigtail fiber optik merupakan sepotong kabel yang memiliki satu buah konektor di ujungnya. Pigtail akan disembunyikan dengan kabel fiber yang belum memiliki konektor. Biasanya kabel pigtail diinstal di OTB (Optical Distribution Box) dan disambung atau splicing dengan tarikan kabel optik yang gelondongan atau lost tube cable atau T-buffer cable. 14. Ada kotak pemutusan optik atau OTB. Optical Termination Box bekerja sebagai pendistribution fiber sebagai VDF yang menampung maksimum 72 core. Optical Terminal Box juga digunakan untuk menghubungkan kabel serat optik indoor maupun outdoor dan patchdoor. OTB dapat dipasang di dinding maupun tiang. 15. Ada optik penutupan bersama. Joint closure merupakan sebuah kotak atau tempat untuk hasil sambungan dari fiber optik. Sebagai contoh, jika ada fiber optik karena putus karena terpotong atau terbakar, maka kabel tersebut disambung atau splicing dan hasil splingan yang diletakkan di closure. Untuk kapasitas closure bervariasi mulai dari closure 6 core, closure 12 core,
klosur 24 core, klosur 48 core, hingga klosur 26 core. Demikian artikel mengenai alat-alat fiber optik dan masing-masing fungsinya. Jika ada kurangnya saya minta maaf, dan jika ada lebihnya tidak usah dikembalikan karena saya orang yang ikhlas. Dan semoga bisa membantu dan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.